Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Direktorat Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik Dirjen IKP Kementerian Kominfo pada Rabu 26 Juli 2023 melakukan bimbingan teknis penyuluhan informasi publik dengan tema peningkatan wawasan program dan kebijakan pemerintah untuk diseminasi informasi publik di Kota Kupang, NTT. Dalam kegiatan tersebut, Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan untuk memberikan wawasan kepada penyuluh informasi publik yang ada di NTT untuk mewaspadai modus dan penyebab dari pinjaman online yang meresahkan yang marak terjadi di masyarakat. Direktur Literasi dan Edukasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan Horas Tarihoran menyampaikan beberapa karakteristik investasi bodong, yakni legalitas tidak jelas, keuntungan tidak wajar dalam waktu cepat, dan klaim tanpa risiko. Untuk membantu membiayai kebutuhan rumah tangga dan usaha masyarakat dan terhindar dari pinjol ilegal, OJK turut menghadirkan pinjaman online legal yang diawasi langsung oleh OJK. Hal lain yang harus menjadi perhatian masyarakat, yakni pinjaman online legal hanya memiliki total bunga pinjaman maksimal 0,4% per hari dan hanya meminta akses kamera, mikrofon, dan lokasi. Berbeda dengan pinjaman online ilegal yang meminta akses ke seluruh data yang ada di ponsel. Nah, tapi kalau yang pinjol yang ilegal dari OJK ini jelas di sini. Total bunga pinjaman maksimal 0,4% per hari, tidak boleh lebih. Kemudian maksimum pengembalian termasuk denda, maksimum hutang pokok dan denda kita itu adalah 100% dari pinjaman pokok sampai dengan 2 tahun. Ya. Jadi kalau tadi dia pinjamannya hanya 2 juta, nunggak itu dengan tunggakan bunga dan sebagainya, itu hanya boleh maksimal 4 juta. Nggak kayak pinjol ilegal tadi sampai ratusan juta atau puluhan juta. Nah, itu makanya kita sarankan Bapak Ibu jangan gunakan yang ilegal, pakailah yang legal karena tadi semuanya jelas gitu ya. Nah, kemudian pemberian pinjaman juga diseleksi, itu harus. Kemudian informasi biaya, dendanya berapa, itu cuma transparan, suku bunganya transparan semuanya. Gitu ya. Nggak ada cerita dipotong tiba-tiba minta disetujui 3 juta cuma dapat 1,8, yang 1,2 mana nggak jelas gitu kan. Kalau di sini jelas. Sementara itu, penyebab dari investasi bodong tersebut yakni rendahnya tingkat literasi keuangan masyarakat. Masyarakat mudah tergiur bunga tinggi, promosi yang sangat mudah dan murah melalui media sosial. Masyarakat juga diminta untuk mengenali modus dari investasi bodong, diantaranya pemalsuan izin usaha yang mengatasnamakan OJK, skema Ponzi dengan modus membantu sesama, belanja online, dan penjualan saham. Dan apabila masyarakat telah terjerat pinjol ilegal, maka hal yang harus dilakukan yakni segera melunasi pinjaman tersebut, dan apabila tidak sanggup melunasi, maka ajukan keringanan seperti pengurangan bunga dan perpanjangan waktu. Langkah lain yakni melaporkan ke Satgas Waspada Investasi dan Kepolisian untuk ditindaklanjuti. Masyarakat harus memastikan legalitas entitas yang menawarkan produk investasi keuangan tersebut terdaftar dan berizin dari OJK dengan menghubungi kontak OJK di 157 atau melalui nomor WhatsApp 081157 157 157.